Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Said Talsabila Madani Amir, NIM 1814101189 dari kelas E Ekonomi Syariah semester 5. Nah, di sini saya akan memaparkan penjelasan atau jurnal yang kemarin. Baik, langsung saja saya akan memaparkan poin-poin penting yang terdapat pada jurnal tersebut. Yang pertama, pembuatan rekening pada efek syariah. Langkah-langkah tersebut ialah menyiapkan fotokopi KTP, buku rekening, dan NPWP jika ada. Lalu, membuka website sekuritas yang sudah menyediakan fasilitas online trading. Kemudian, membuka open account atau yang semisalnya. Setelah itu, mengisi semua data yang diperlukan. Nah, setelah mengisi data, menduk email dari sekuritas. Nah, setelah email diterima, unduhlah folder atau format yang dikirimkan oleh sekuritas tersebut. Lalu mencetak semua form yang ada, kemudian direvisi jika ada yang belum diisi. Lalu mengirimkan form yang sudah direvisi dan diverifikasi. Nah, nantikan email selanjutnya dari sekuritas untuk aktivasi username dan password tersebut. Setelah itu mengunduh aplikasi platform trading di website sekuritas, tempat mendaftar rekening efek. Setelah diaktifasi, masukkan username dan password di platform trading. Nah, jika rekening dana nasabah sudah aktif, silahkan setor deposito pertama ke rekening dana nasabah yang sudah ditentukan. Ya, yang terakhir, kita bisa transaksi baik sebagai investor maupun trader. Nah, yang kedua, pembuatan rekening dana nasabah. Yang pertama, menyiapkan dokumen pribadi, kemudian memilih sekuritas untuk membuat RDN tersebut, lalu mengisi formulir pembukaan RDN di sekuritas yang dipilih. Nah, kemudian yang terakhir, menyetorkan deposito awal yang disyaratkan oleh sekuritas. Nah, yang kedua, penjelasan tentang rekening efek syariah. Nah, rekening efek syariah merupakan produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek, baik berupa kewajiban maupun hak nasabah, serta untuk menerima hak nasabah yang terkait dengan efek yang dimilikinya melalui pemegang rekening KASEI. Kemudian, rekening dana syariah adalah platform layanan peer-to-peer finance yang berbasis teknologi informasi yang dibuat dan dioperasikan oleh PT Dana Syariah Indonesia. Sebab sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan rekening tabungan syariah adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah, mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati, tetapi dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang sejenis. Nah, kemudian terkait dengan syariah online trading atau sistem SOTS. Nah, yang dimaksud dengan syariah online trading system adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu sebagai investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOT disertifikasi oleh DSN MUI karena merupakan penjabarani dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Nah, selanjutnya terkait gambaran atau cara orang transaksi saham syariah yang di dalamnya juga harus membahas jadwal dan perubahan harga saham syariah. Yang pertama, index list. Nah, kemudian page review setting. Selanjutnya, market summary. Nah, di dalam market summary berisi informasi harga pasar atas saham emiten yang diperdagangkan pada sesi-sesi yang telah ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu pada waktu-waktu berikut. Nah, sesi pre-opening pada pembukaan pukul 9 lewat 10 sampai dengan pukul 9.25. Sesi pertama pukul 9.30 sampai dengan pukul 12. Nah, sesi kedua Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis mulai pukul 13.30 sampai dengan pukul 16.
Kemudian sesi 2 Jumat pukul 14, kemudian berakhir dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya overbook. Setelah overbook masuk kepada order list. Nah, kemudian setelah menyelesaikan order list masuk kepada order form. Nah, pada order form terdapat pin kode untuk melakukan subject order. Selanjutnya, pada tim berfungsi untuk merubah tampilan warna halaman thread. Tersedia tim berwarna putih dan tim berwarna hitam. Nah, selanjutnya penjelasan yang terdapat pada jurnal yang kemarin, yaitu analisis fundamental adalah teknik analisis yang memperhitungkan faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro dan mikro. Dari sini kita dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Nah, dalam analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang ditujukan untuk mengalami atau mengamati pola-pola seperti data pasar, harga pasar, dan volume transaksi saham. Yang artinya bukan melihat hal yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, kesehatan, keuangan perusahaan, serta prospek bisnis ke depan. Nah, selanjutnya penelitian terkait risiko dari investasi syariah dan transaksi saham syariah. Nah, risiko investasi syariah ini biasa disebut risiko nilai tukar. Risiko ini terjadi akibat nilai mata uang negara turun serta membuat nilai investasi turun. Risiko ini pula bisa dikurangi dengan cara diversifikasi portofolio investasi berbagai nilai tukar. Adapun risiko transaksi saham syariah, yang pertama yaitu capital loss, yang kedua investor menjual saham lebih rendah dari harga beli, yang ketiga risiko likuidasi, yang keempat perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan, yang kelima delisting dari bursa, yang keenam penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh BI. Nah, yang ketujuh delisting dari DES. Yang kedelapan, saham keluar dari daftar efek syariah dan harus dijual oleh atau dibeli di efek konvensional. Nah, yang terakhir, penjelasan atau poin terakhir pada jurnal tersebut yaitu gambaran mitigasi dari risiko investasi syariah, yaitu risiko operasional. Kemudian displaced commercial risk. Selanjutnya risiko reputasi. Nah, kemudian berlangsung kepada risiko transparan. Setelah risiko transparan masuk ke risiko likuiditas. Nah, ketika dalam risiko likuiditas anjloknya harga saham, dan yang terakhir yaitu risiko penarikan dana. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan terkait jurnal yang kemarin yang dibahas untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.